warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Asded. Hari ini Kang Asded sedang berada di Kecamatan Cipatat di Desa Cirawa. Ya, hari ini Kang Asded akan berkunjung ke kelompok tani pisang, ya, yang ada di Cirawa. Alhamdulillah, salah satu ketua kelompok petani pisang di sini adalah namanya Kang Asep Sudrajat. Ini adalah kelompok namanya Petani Cau Cirawa, ya, divisi trading Cau Edan. Ya, kita akan ngobrol banyak tentang perpisangan yang dikelola oleh Kang Asep Sudrajat sebagai ketua kelompok pisang di Desa Cirawa. Seperti apa beliau membangun kelompok tani dan potensi seperti apa, kita akan bertemu dengan Kang Asep Sudrajat. Oke, tetap bersama Kang Asep dalam acara Ngobras, ngobrol. Salah satu beberapa produk yang dibuat oleh Kang Asep Sudrajat sebagai pimpinan kelompok tani di Desa Cirawa, Kecamatan Cipatat. Ya, selama ini beliau menggunakan jaringan pasar online. Alhamdulillah. Oke. Ya, selanjutnya kita akan ketemu dengan ngobrol panjang lebar dengan Kang Asep Sudrajat atau Kang Asep Cau. Rekan dan sahabat semua di manapun berada, hari ini saya sudah bersama Kang Asep Sudrajat, ya. Beliau sebagai ketua kelompok pisang di Desa Cirawa, Kecamatan Cipatat. Ya. Kita akan ngobrol jauh tentang perpisangan dengan ketua kelompok pisang di Desa Cirawa. Boleh jelaskan Kang Asep Sudrajat seperti apa kelompok pisang yang Kang Asep pimpin di Desa Cirawa ini? Kelompok pisang itu kita bikin kelompok tani di Desa Cirawa Mekar, Kecamatan Cipatat. Kita ada 15 anggota kelompok tani. Untuk produknya kita dijual ke pasar-pasar khusus yang tolakannya baru ke pasar tradisional. Kenapa ke pasar khusus? Kita ada kepastian harga kontrak dengan salah satunya kita dengan Tani Hub, dengan pabrik kue, SS, Saya Suka, dan banyak lah. Terus yang tolakannya kita sekarang mau ke pasca panennya dibikin pisang goreng, dibikin kue, keripik, selai, dan banyak lainnya. Jadi selama ini kelompok yang Kang Asep pimpin ini fokus utamanya di pengolahan bahan baku pisangnya, Ya, pisang utamanya. kita tanam sendiri, kita jual sendiri. Terus kenapa kita main di pasar khusus? Sementara ini untuk petani biasanya mereka nggak ada harga terendah. Nah, kita kalau main di pasar khusus dengan kontrak dengan pasar-pasar khusus, pasar online atau supermarket, kita ada harga terendah. Misalkan salah satunya kita komunitas unggulan di Raja Bulu, kita ada harga eceng terendah ke petani Rp5.000 per kilo. Tapi dengan catatan si pisangnya tua. Kelemahan petani pisang di Jawa Barat dan Indonesia khususnya, biasanya mereka itu panennya nggak pas. Lihatnya di visual, kita ada teknik suntik jantung. Untuk Raja Bulu, pisang-pisang gede itu di umur 100 hari setelah suntik jantung. Jadi pas begitu panen, si tuanya pas. Kalau lihat visualnya kan kadang-kadang kita nggak tahu berapa di 90, 80. Nah, kebanyakan di Jawa Barat panen pisangnya itu di umur 80, 90. Masih muda. Yang dimaksud dengan pasar khusus biar teman-teman juga tahu, itu pasar tersendiri atau seperti apa yang disebut pasar khusus itu? Kita kerjasama dengan Tani Hub, kita jualan online di Tani Hub, ada aplikasinya bisa di-download di Play Store juga sih. Itu kita kontrak, di sana ada kontrak harga. Kita menyediakan 9 jenis pisang. Ada pisang Ambon, pisang Mas, pisang Raja Bulu, pisang Kepok, pisang Tanduk, pisang Bangkahulu, pisang Nangka, 9 jenis. Karena pasar khusus ada spek tertentu. Kayak kita jual pisang muli itu persisir 600 gram up, Raja Bulu 1 kilo, Ambon kalau untuk Tanduk di 200 gram ke atas. Terus kan yang kuncinya itu kita punya pasar, misalkan saya dengan toko pabrik kue SS. Mereka itu kan beli ke kita. Nah, mereka itu harus punya kebun di kita. Jadi otomatis mereka akan bertanggung jawab memasarkannya. Misalkan dia butuh 1 ton per minggu, berarti dia harus punya kebun 30% dari luas kebun yang ada di kelompok tani. Jadi seperti pola kemitraan? Ya, kemitraan. Jadi mereka juga terikat kan. Kalau nggak bisa jual, ada dia investasi di kita. Oh gitu ya. Ya, barangnya. Ya, ini mungkin salah satu pola menarik yang dibangun oleh kelompok tani di Cirawa ini.
yang dipimpin oleh Kang Asep Sudrajat itu dengan pola kemitraan. Jadi setiap mitra atau konsumen yang memang sebagai istilahnya pembeli ya, pihak pembeli pisang itu ada sebuah peluang untuk berinvestasi juga. Ya, wajib berinvestasi di kita. Wajib berinvestasi. Ya. Soalnya kalau misalkan kalau dia nggak investasi di kita, dia nggak punya kebun di kita, bisa putus kontrak kapan aja. Tapi kalau dia punya investasi di kita, di kelompok tani kita, nggak bakalan, dia kan tanam modal di kita. Nah, terus ini buat pemula barangkali teman-teman yang punya usaha toko kue atau apa gitu kan, mau kerjasama dengan Kang Asep, dengan kelompok Kang Asep di sini, kelompok pisang ini, tanpa investasi lahan itu bisa nggak? Kalau partai sedikit bisa sih. Kalau misalkan gede, nyampe 2 ton, 3 ton per minggu, mereka tetap wajib harus investasi di kebun kelompok tani kita. Oh, jadi begini teman-teman, rekan sahabat semua, kalau kemitraannya volume permintaannya 2 sampai 3 ton per minggu, itu ada kewajiban untuk berinvestasi di lahan. Ya, dia harus punya kebun harus berinvestasi di kebun kelompok tani. Tapi kalau ordernya minimal, itu tidak usah berinvestasi. Bisa langsung. Ya. Jadi memberikan sebuah peluang baru buat para pelaku usaha di mana berada yang memang mau bermain di ranah pisang, ada sebuah peluang emas kesempatan bermitra dengan kelompok pisang di Desa Cirawa, kan mitra Kang Asep Sudrajat di dalam kelompok petani pisang di Cirawa. Kita kenalkan, beliau adalah namanya Kang Wiku. Saya sering nyebutnya Kang Asep Wiku ya, karena dia sudah menjadi bagian dari keluarga besar Asep. Saya sering dipanggil Kang Asep Wiku. Ya, nyambung tadi pembicaraan dengan Kang Asep Sudrajat tentang perpisangan. Hari ini kan sudah ada kelompok pisang nih di Desa Cirawa, Kecamatan Cipatat. Terus harapan Kang Wiku dengan adanya kelompok pisang ini, apa harapan ke depan terhadap kelompok pisang ini? Khususnya buat petani pisang itu dengan adanya kelompok kita punya harga terbaik terendah gitu. Artinya petani itu sudah bisa menghitung bahwa besok saya panen sekian kilo kali sekian rupiah gitu. Semua sudah punya gambaran. Jadi bulan depan saya punya berapa tandan, berapa kilo, bakalan punya penghasilan berapa. Itu yang saya pengen ke depannya. Petani punya standar harga terendah untuk pisang. Nah kemudian ada nilai manfaat yang dirasakan oleh petani sendiri seperti apa sampai saat ini? Ya saat ini kan petani yang tergabung dengan kita, mereka punya harga, sudah pasti ya harga pisang saya untuk jenis tertentu berapa gitu kan. Lalu panen saya akan dibeli oleh kelompok juga berapa gitu. Jadi mereka sudah punya kepastian harga itu gitu. Dan buat kita juga punya kepastian bahwa saya akan punya barang buat minggu depan dari petani A, petani B, petani C gitu. Jadi kita saling punya kepastian lah gitu. Kemudian dampak kan kalau di dunia perdagangan pasti ada fluktuatif ya. Nah itu dampak dari fluktuatif harga terutama pisang kan. Seperti apa itu? Apa ada dampak pengaruh atau memang ini menjadi sebuah keunggulan tersendiri buat kelompok pisang? Nah kita mengupayakan itu untuk harga itu tetap ya, tidak terlalu sering berubah. Bahkan kan kalau harga komoditas lain ada yang per minggu berubah gitu kan, bahkan tiap hari berubah. Kadang-kadang yang kita pegang sekarang juga belum tahu harganya berapa gitu. Nah di pisang memang ada fluktuasi itu kalau kita mengandalkan hanya pasar tradisional. Tapi kalau kita bergerak ke pasar-pasar khusus gitu kan, ke end consumer langsung, itu harga tidak terlalu banyak berubah. Jadi kita bisa kasih kepastian untuk bulan ini harga sekian, kita bisa patok. Kalaupun ada perubahan, kita lihat turun, ya kita bisa tahan gitu. Kalaupun begitu naik juga kita lihat kenaikannya berapa lama gitu. Jadi tidak akan terlalu cepat fluktuatif lah. Paling cepat sebulan 2 bulan baru bergerak, baru berubah harga gitu. Ya, jadi mungkin kalau saya bisa tangkap tadi yang disampaikan Kang Wiku, bahwa dengan adanya kelompok pisang ini adalah ada sebuah kestabilan harga barangkali ya. Kestabilan harga juga ada sebuah kepastian harga bagi para anggota kelompok dari petani pisang ini sendiri. Berbeda dengan tanpa kelompok mungkin ya. Seperti itu. Oke, demikian rekan dan sahabat semua tambahan informasi tentang kelompok pisang di Desa Cirawa. Sekali lagi semoga informasi ini, kunjungan saya di Desa Cirawa ini memberikan manfaat buat rekan dan sahabat semua. Sekali lagi kita tetap semangat dan optimis. Mari bersama untuk membangun Indonesia lebih baik. Mari berpisang ria, menanam pisang, belanja dari kelompok pisang yang ada di Desa. Demikian sekilas laporan Kang Asep dalam tema Ngobras hari ini dengan kelompok pisang di Desa Cirawa, Kecamatan Cipatat. Salam sehat dan berkah selalu. Tetap semangat, optimis, hari esok akan lebih baik. Hidup Ngobras, ngobrol bareng Asep.